Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Nur Wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para bapak, para ibu sedaya sedherek ingkang minulya linangkung wonten majenipun Bapak Hasan, Bapak lan intun-intunipun ingkang boten saged kula sebat asma karimipun setunggalipun ananging boten ngirangi raos taklim dalem kagem panjenengan sedaya rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah bersama-sama kita senantiasa memanjatkan puji syukur, rasa terima kasih syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufik, hidayah, inayah, sehat walafiat kepada kita semua. Alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut pada malam hari ini kembali kita dapat berjumpa di majlis yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kita semua, jamaah kita semua yang hadir pada malam hari ini maupun yang berhalangan hadir semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itulah menjadi kunci bagi kita mengarungi kehidupan di dunia ini dengan kehidupan yang selamat, bahagia, dan mudah-mudahan nanti di akhirat pun kita selamat bahagia. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikut. Mudah-mudahan kita pun tergolong pengikut Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saya mengucapkan barokallah warga RT 4 yang kemarin sudah mengikuti kegiatan ke-RW-an dan memenangkan juara 1 nggih. Alhamdulillah, luar biasa, tepuk tangan nggih. Nah, itu adalah wujud kekompakan nggih. Alhamdulillah membuahkan hasil yang menggembirakan. Itu wujud kekompakan, kebersamaan, kesabaran, ketelatenan dan keuletan. Itu bisa menjadi contoh bagi kita semua bahwa untuk meraih sebuah hasil yang kita harapkan, kita inginkan, butuh sebuah perjuangan. Itu kehidupan di alam dunia seperti itu. Ini kan sudah menjelang malam 1 Maulid Nabi. Ada sebuah ayat yang di situ menjelaskan tentang wonten teng juz 22 surat ke-33 namanya surat Al-Ahzab ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya bagi kalian pada diri Rasul Muhammad SAW terdapat suri tauladan yang baik. Kalian itu siapa? Yaitu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, orang-orang yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir dan senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Suri tauladan bagi orang-orang yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa rahmat bagi seluruh alam. Pada diri beliau itu ada suri tauladan yang baik. Suri tauladan yang baik niku contohnya napa?
menjadi contoh bagi umatnya bahwa Nabi Muhammad itu dikenal sebagai abid, ahli ibadah. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafarrada qadamahu. Dalam beribadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dicontohkan istiqomah, telaten, ulet sampai telapak kaki niku pecah-pecah. Ibadah tahajud, ibadah malam niku ngoten niku. Sayyidah Aisyah heran, ya Rasul, wong jenengan sampun dijamin surgane, dijamin selamat saking nerakane, lho kok goleng ibadah jungkunge nemen banget. Afala akunu abdan syakuro. Apakah tidak boleh kalau aku itu pengen menjadi hamba yang pandai bersyukur? Nah, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh bagi kita, seorang nabi manusia dari suku Quraisy, mingkum dari jenis manusia yang sudah dijamin akhiratnya, tapi sedemikian getol dan kuatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu menjadi contoh bagi kita yang mana kita niku belum dijamin surgane, belum dijamin terbebas saking nerakane. Nah, minimal kalau Nabi tadi itu rutin istiqomah sholat sunnah tahajudnya, minimal bagi kita sholat 5 waktunya. Minimal itu harus kita perhatikan, jangan sampai ada yang tertinggal. Minimal itu. Sebagai orang yang beriman, umat Nabi Muhammad SAW, janganlah meninggalkan sholat 5 waktu. Sudah dicontohkan oleh Nabi kita. Kita tidak bisa rutin sunnahnya, wajibnya jangan sampai ditinggal. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjadi uswah hasanah dari sisi akhlaknya. Nah, ini Sayyidah Aisyah nih, kalau tidak salah menyebutkan ketika ditanya akhlaknya Nabi niku kepripun, karena khuluquhu al-Qur'an. Akhlaknya Nabi itu adalah akhlak Al-Quran. Maksudnya pripun? Nabi tidak hanya mengajarkan kepada umatnya, sahabat, cara baca Al-Quran, tapi beliau bisa mengamalkan Al-Quran. Contoh, Al-Quran mengajarkan kejujuran. Nah, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai orang yang paling jujur, baik sebelum baik setelah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, maupun sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul. Nah, niku luar biasa. Dicontohkan Nabi Muhammad itu pernah berdakwah, menyampaikan dakwahnya, mengirim surat kepada raja-raja di sekitar Jazirah Arab, mengirim surat antara lain kepada Heraklius, Raja Romawi. Nah, Raja Romawi itu mendapati surat dakwah, bertanya kepada pemuka Quraisy, entah mungkin melalui utusan atau dia itu kemudian bisa bertemu langsung. Tanya waktu itu kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, apakah engkau mendapati Muhammad itu suka berdusta sebelum dia diangkat menjadi nabi? Tidak, kami tidak pernah mendapati Muhammad itu orang yang berdusta. Nah, kemudian sang raja ini dengan akal logisnya, kalau Muhammad ini tidak pernah berdusta kepada manusia, maka tidak mungkin kalau Muhammad ini tiba-tiba berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu.
Jadi dikenal Nabi Muhammad sebagai orang yang ora tahu nglomboni. Nah, ini luar biasa. Kita sebagai pemuka agama yang sudah mungkin diustadkan, dikiaikan, digurukan, kita harus belajar bagaimana akhlak Nabi Muhammad itu kita teladani, kita tiru. Jadi Nabi Muhammad juga pernah tanya kepada orang kafir Quraisy, bagaimana menurutmu seandainya saya mengatakan di balik lembah itu ada pasukan berkuda yang akan menyerang kita, kamu percaya enggak? Percaya. Nah, gitu. Jadi Nabi itu mau mengetes seperti itu saja percaya. Berarti tidak pernah satu kali pun Nabi Muhammad itu berdusta. Kemudian selain akhlak dari sisi kejujuran tadi, Al-Quran mengajarkan kejujuran. Kemudian Al-Quran itu juga mengajarkan yang namanya kasih sayang. Nah, kasih sayang kita juga harus belajar. Aku yang ustadz, yang kiai, ya kita semualah punya anak, kita juga harus mendidik putra putri kita, ya kadang memarahi, kadang seterusnya. Nah, kita harus mawas diri, sudah bisa berkasih sayang belum dengan keluarga. Sebab Nabi Muhammad SAW menyampaikan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang bisa bertulus kasih kepada keluarganya, dan saya termasuk orang yang paling bertulus kasih, paling baik dalam memperlakukan keluarga saya. Nah, mungkin ya kita bisa bersikap tulus kasih luar itu baik, di dalam juga baik. Ampun sampai kita dengan teman sangat loyal, ternyata dengan pasangan enggak, malah justru orang percaya. Lah niku ampun, karo sing wadon duite dipetakan sampai orang percaya, padahal karo batine los, duitku ya duitmu ya duitku, seolah begitu. Nah, ini yang perlu kita perbaiki. Sebab Rasulullah tidak seperti itu. Nah, Rasulullah juga akhlaknya kepada keluarga itu karena yakunu fi mihnati ahlihi. Rasulullah itu senantiasa membantu pekerjaan rumah. Nah, kecuali ketika ada panggilan azan, panggilan sholat, yo boten terus merewangi bayi sana azan, sing lanang merewangi bayi nang merewangi masusi, merewangi masak, enggak. Ada waktunya, waktu di mana dia membantu pekerjaan istri, tapi ketika ada adzan berkumandang, ada panggilan sholat tiba, ya bersegera ke masjid, ke musola. Nah, ini berarti sebagai pemimpin keluarga itu begitu profesional ya. Ketika di rumah dia itu menjadi pasangan yang saling membantu pekerjaan, kesibukan rumah tangga, tapi ketika di luar rumah karena punya peran sebagai nopo niku pendakwah, sebagai pekerjaan di rumah, dia juga profesional. Baik itu panggilan agama, panggilan warga, lingkungan, dia berperan dengan baik. Tapi dia ketika di rumah tidak segan untuk membantu pekerjaan rumah. Dia menanggalkan status di luar. Nang omah ki pada baik. Sing wadon lagi kesel lagi puyeng, cucian numpuk yes gelem nyuci baju, kersa nyuci piring. Rasulullah ngoten niku kana yakunu fi mihnati ahlihi, senantiasa kersa bantu pekerjaan keluarga di rumah. Itu tadi dari sisi ibadah, dari sisi akhlak, dan yang buat terbatas nih. Satu lagi dari sisi akhlak adalah Rasulullah SAW yastajibu da'watal mamluki. Rasulullah niku kersa merawuhi undangane tiyang sing nyuwun sewu mungkin tidak terpandang. Boten pilih-pilih, nek ana undangan sing wong sing terpandang teka, nek wong sing ora terpandang boten rawuh niku boten niku. Boten pilih-pilih Rasulullah. Dan alhamdulillah nggih, wingi dari warga RT 4 enten sing kersa rawuh teng kebumen nggih Mas nggih. Luar biasa. Tebih-tebih mriki mewakili warga taziah nggih Mas nggih.
Nggih, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan napa nggih kita belajar bersama. Jane jenengan boten ngaji memang sudah tergerak hatinya untuk takziah, kepedulian sosial niku sudah tergerak. Tinggal nopo dengan ngaji seperti ini, mbok suatu saat kelalen urung niat lillahi. Oh iya, perkataan ngaji kabeh niku wau amal saya kudu dibarengi niat lillahi ta'ala. Udu karena pengewuh tapi karena lillahi ta'ala. Nikulah tambahan pada malam hari ini, mudah-mudahan ada 1-2 hal yang bisa kita ambil pelajaran masuk bagi saya yang menyampaikan, terutama karena punya kewajiban juga apa yang disampaikan perlu diamalkan. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik, hidayah, inayah, kekuatan lahir batin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mengamalkan apa yang disampaikan dan bisa memperbaiki kualitas hidup kita, bisa sehingga hidup kita di dunia ini hasanah, di akhirat pun hasanah, wa adkhinal jannata ma'al abrar. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin wa jami'i ikhwanihi min al-anbiya'i mursalin wa al-ula'i wa syuhada'i wa sholihin wa al-ulama'il amilin wa a'immatil mujtahidin wa muqallidin fiddin wa sufil muhaqqiqin wal mufassirin muhaddisin wal mujahidin fi sabil rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin wa sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jalil qaddasahu nasirahul aziz wa jami'i syekhina wa syuyukhi masyayikhina muallimina wa asatidina wa muallimina wa ahli baitina al-marhuina khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa asdadina wa jaddatina wa amina wa ammatina wa kholina wa kholatina wa asyarina wa nakhusun ila ruhi almarhum iki Bapak Haji Romlan Mustafa bin Bapak Abdullah Maksum wa ila ruhi almarhumah Ibu Rumina binti Bapak As'ari wa ila ruhi almarhum Bapak Abdullah Maksum bin Bapak Yusmarja wa ila ruhi almarhum Bapak As'ari wa ila ruhi almarhum Bapak Yusmarja wa zaujatihima wa ila ruhi Bapak Muktirja wa zaujatihi wa usulihim wa furuhi wa ahli baiti marhumin wa nusun arwahi abaina wa ummatina. Monggo jenengan sebat keluarga panjenengan kita sedaya ingkang sampun sumare sawarna dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ila ruhi wa abaihim wa ummahatihim wa ajadihim wa jaddatihim wa a'mamihim wa ammatihim wa kholihim wa kholatihim wa ahli baitihim, dan keluarga mereka semua yang sudah meninggal dunia, wa ahli kubur wal muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat min masyarakat al maghribi bariyah bahri anamakano, para pemuka agama sosial di lingkungan RW 5 dan kelurahan Kedung Wuluh minal muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat. Allahumma firlahum warhamhum wa'afi wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wa simadkhulahum. Allahumma ya Allah anjilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah was salamah wal barakah wal diya'i wal nur alaihim fi kuburihim min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wal nusyur. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum wa firlana wa lahum. Allahumma a'idhum min adabil qabri wa fitnatil qabri wa min adabil nari waj'al jannata mathwahum birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Syai'ulillahi lahumul fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga kita yang sedang sakit, untuk tetangga kita yang sedang sakit, untuk warga di lingkungan kita yang sedang sakit, keluarga kita yang dekat maupun yang jauh jaraknya. Semoga Allah mengangkat sakit mereka, Allah sembuhkan sakitnya, Allah sehatkan kembali seperti sedia kala. Untuk putra putri kita dan yang mungkin sudah punya cucu yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan sukses mereka dalam menuntut ilmu, mendapatkan ilmu yang barokah manfaat, dan kelak bagi mereka yang sedang mencari rezeki, mencari nafkah, menjemput rezekinya Allah Subhanahu wa taala, kita, keluarga kita, mungkin putra putri kita yang sudah pada tahap mencari nafkah, mudah-mudahan Allah mudahkan ya Allah kami semua dalam mencari menjemput rezekimu yang halal ya Allah. Mudahkanlah rezeki kami, lancarkanlah rezeki kami, berkahi rezeki kami, lapangkanlah urusan kami, berilah kami rezeki halal, berkah, manfaat untuk kami sekeluarga, untuk kami beribadah kepadamu ya Allah. Berilah kami husnul khotimah, istiqomah di jalan ibadahmu ya Allah. Ridhoilah kami semua dengan rahmatmu, amin ya rabbal alamin. Istajib du'ana bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo kita tata hati kita kanthi ikhlas maca surah Yasin, dilanjutkan tahlilan doa.